kita semuanya. Yang pertama, lahir dari Allah. Yang kedua, orang yang lahir dari Allah menerima Roh Kudus, maka dia menjadi murid Kristus. Itulah orang Kristen yang sesungguhnya. Yang ketiga, karena dia menjadi murid Kristus, dia mengalami perubahan hidup, maka apa yang terjadi? Dia menjadi saksi Kristus. Dan yang keempat, karena engkau menjadi saksi Kristus, makin banyak orang yang melihat Yesus dari hidupmu, maka makin banyak orang yang tertarik ikut Yesus. Engkau dipakai Tuhan untuk melakukan amanat agungnya. Dan saya percaya kalau ini terjadi dalam hidupmu, maka engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Engkau tidak perlu khawatir dan takut akan hidupmu, karena ketika engkau hidup bagi kerajaan Allah, engkau sedang membuat kerajaan Allah untuk memberkati saudara. Selamat mengikuti Tali Takum. Tali Takum buat semua yang ada di YouTube. Tali Takum Purnama. Haleluya. Ya, Tali Takum buat semua yang mengikuti di Facebook juga. Ya, mungkin saya tidak bisa sapa satu persatu. Saya percaya setiap kita semua akan menerima iman demi iman demi iman. Makanya Alkitab bilang ada from faith to faith. Dari iman kepada iman. Dan dari iman kepada iman akan membawa kita menerima from grace to grace. Lalu dari grace kepada grace kita akan menerima from glory to glory. Amin. Jadi kita punya dasar yang kuat, saudara. Kenapa kita percaya dengan iman kepada Yesus Kristus? Itu bukan sesuatu yang nongol mendadak, tapi memiliki satu perencanaan dari surga yang membawa kita mengenal, melihat, sehingga kita memegang dia, mempercayai dia dengan iman. Iman artinya percaya sekalipun belum melihat. Nah, belum melihat itu kapan? Sebelum melihat itu ya pada zaman nabi-nabi. Sekarang sudah melihat, saudara. Ya, Yesus Tuhan itu bukan lagi hanya gambar yang belum dilihat, tapi sudah dilihat. Oh, kita bisa mengimani Tuhan menolong aku dalam pekerjaanku. Tuhan menolong aku dalam bisnisku. Tuhan menolong menyembuhkan aku dengan semua apapun penyakit yang kuhadapi. Tapi saudara, semuanya itu diawali dari beriman kepada Yesus. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai hari ini dan saya akan minta yang membaca Alkitab adalah Ibu Purnama, ya. Ayat Kejadian pasal yang ke-11, lalu nanti Kejadian pasal yang ke-12 adalah hari ini kita dua-duanya minta wanita yang membaca. Dr. Ariel akan membaca Kejadian pasal 12. Ya, baik. Kita akan mulai dengan doa. Bolehkah saya minta Pak Anjuan akan memulai dengan doa pembukaan. Silakan Pak Anjuan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini Tuhan kami keluarga besar Kejepit, Tuhan Yesus. Tali Takum kami bangun Bapa, kami bangun dengan firman Tuhan. Hari-hari kami bangun dengan makan makanan rohani Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memulai pembacaan firman Kristus, kami akan dengan Kristus di dalam firman yang akan kami baca Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami membaca firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus sambil katakan Tali Takum. Haleluya. Semua yang ada di YouTube, di Facebook, semua tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang ada di Zoom, semua beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, tanda kita menyambut roti hidup. Tanda kita menyambut kemuliaan Kristus memenuhi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, semua kita akan ikut membaca bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu Ibu Purnama membaca, semua ikut membaca. Silakan, puji Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain,
Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpakshad, 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpakshad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpakshad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpakshad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Puji Tuhan. Kejadian pasal 11 sudah selesai, sekarang kita beranjak Kejadian pasal 12. Silakan Dr. Ariel akan memimpin untuk membacakan, kita mengikuti bersama-sama. Puji Tuhan. Kejadian pasal 12. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Puji Tuhan, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca Kejadian 11 dan 12. Baik saudara, kita akan menemukan Injil, menemukan gambaran ya, Yesus Kristus di dalam kitab-kitab yang kita baca ini. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 11, di situ manusia memiliki visi yang berbeda dari Tuhan. Ya, mereka memiliki visi, saudara, di dalam ayat yang keempat, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lihat, visinya bertentangan dengan visinya Tuhan. Visinya Tuhan, kita tahu Kejadian 9, ya. Lihat dalam Kejadian 9 ayat 1, beranak cuculah, bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Jadi sejak awal Tuhan punya visi manusia memenuhi bumi, artinya disebar ada di seluruh bumi. Tapi lihat visi daripada manusia, Kejadian 11, itu mereka tidak mau diserakkan. Mereka menentang visinya Tuhan, saudara. Ya, nah, jadi kita perhatikan dulu ini, nanti kita akan melihat di sini tentang Injil. Memang banyak saja. Teman saya ada khotbah hanya gara-gara tentang dan menjumpai tanah datar. Wah, dia khotbah tentang tanah datar, saudara. Tapi bukan itu poin saya hari ini. Poin kita hari ini, target kita adalah Injil Yesus Kristus. Ya, nah, saudara perhatikan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ada perjanjian yang Tuhan berikan kepada Nuh, dan sebenarnya itu perjanjian kepada semua umat manusia, yaitu disebut dengan namanya perjanjian kekal. Apa perjanjian kekal itu? Ada tanda, yaitu pelangi, saudara, yang sampai hari ini kita pasti ada menemukan pelangi, entah bulan lalu, entah berapa tahun lalu, ya. Nah, saudara, ini perjanjian kekal. Jadi ada koneksinya, saudara. Apa yang terjadi setelah Tuhan memberi perjanjian yang kekal ini kepada Nuh, tetapi kemudian Nuh mabuk. Ya, saudara lihat manusia yang pertama, yaitu jatuh ke dalam dosa karena makan
tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada ular, sehingga, ya, jadi ingat saudara ya, sehingga gini loh saudara, dosa pertama itu bukan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi dosa yang pertama tidak percaya. Akibat tidak percaya, makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan apa yang terjadi? Mereka temukan diri mereka telanjang. Nah, yang kedua saudara, dosa manusia setelah Tuhan selamatkan yang namanya manusia, yaitu Nuh dan keluarganya. Ya, lihat dari awal Tuhan ciptakan keluarga, sekarang Tuhan selamatkan keluarga. Dari awal manusia oleh satu manusia, semua manusia berdosa, sekarang oleh satu manusia juga yang namanya Nuh, manusia boleh diselamatkan dan satu keluarganya selamat, saudara. Nah, kita perhatikan di sini ya, oleh karena perjanjian yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada Nuh ini, maka kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi. Manusia mabuk, lalu oleh karena mabuk, nah kemudian jatuh lagi dalam dosa. Kita lihat lagi saudara di situ. Hanya disebut keturunan demi keturunan demi keturunan demi keturunan. Lihat saudara, kehidupan manusia yang hanya keturunan demi keturunan, makan, minum, besar, beranak, mati, makan, minum, lahir, makan, minum, besar, beranak, mati, lahir, makan, minum, besar, beranak. Ini terjadi lagi dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kenapa saudara? Karena kemudian manusia yang mabuk ini. Nah ini saudara ya, lihat ini manusia mabuk. Apa yang terjadi dengan manusia mabuk ini? Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita kita cari nama. Lihat, ini manusia mabuk. Mereka ingin menyombongkan diri, mereka ingin mendirikan kota yang menaranya sampai ke puncak langit. Ya, jadi mereka ingin ditinggikan. Saudara tahu siapa manusia mabuk? Manusia yang ingin ditinggikan. Siapa manusia yang mabuk, saudara? Manusia yang mau menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Apa tawaran iblis kepada Adam dan Hawa? Ya kan, engkau akan menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, artinya apa? Supaya manusia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Kehancuran hidup manusia adalah manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Oke, lalu mereka dirikanlah saudara. Nah, ini mereka mau jadi Tuhan, mereka mau nampak, mereka mau naik ke langit. Ya, nah saudara lihat apa yang terjadi responnya Tuhan, saudara, kepada manusia. Ayat yang kelima. Nah, ini dia Injil, saudara. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Jadi ibarat saudara, bumi yang begitu besar ini, lalu Allah yang jauh maha besar, ya bumi besar tapi bukan maha besar. Allah yang maha besar ini, saudara, melihat ada yang lagi main puzzle. Bukan puzzle apa? Lego. Jadi kan kira-kira begitu kan saudara kan? Itu kan bumi yang besar, ada yang bikin bangunan, sebesar-besarnya bangunan yang mereka bikin saudara, itu kecil sekali sebenarnya. Nah, jadi lihat, Tuhan yang maha besar mau turun untuk melihat manusia yang lagi bikin Lego, main Lego. Anak kecil yang lagi main Lego dilihat. Lihat Tuhan menyatakan kasih-Nya turun. Ya, saudara, ini kabar baik bagi kita semuanya, saudara. Nah, kemudian Allah berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Lihat, memang Tuhan sudah memberikan kewenangan, otoritas kepada manusia. Ya. Lalu ayat 7, saudara. Di sini ada Injilnya, ayat 7. Baiklah kita turun. Nah, kita. Kata kita di sini, bahasa Inggris kalau saudara baca us, ya, dalam bentuk jamak. Kita ini menggambarkan apa? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukankah ini juga yang terjadi, saudara, pada zaman Adam? Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu kita kembali. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya, Tuhan turun, saudara, ya, untuk sebenarnya kalau kita bilang mengacau balaukan, ya,
Saudara, ini sama sebenarnya untuk tujuan apa? Menyatakan kasih kepada manusia. Tuhan itu mengasihi, saudara, bukan hanya dengan senyuman. Tuhan juga bisa mengasihi dengan menunjukkan kehendaknya. Amin, saudara. Apa kehendaknya, saudara? Bukan manusia kacau balau. Tapi kalau manusia membangun dirinya untuk menjadi Tuhan, mereka akan rusak. Maka itu rencana manusia dirusak. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mau kita mengerti hari ini ketika rencanamu sepertinya dirusak. Jangan kita melihat hal yang buruk. Apa yang kita anggap baik, kita pikir baik, padahal belum tentu baik. Ya, Saudara, Tuhan membuat kekacauan. Tahukah saudara, Yesus datang membawa kekacauannya? Kacau. Bayangin saudara, semua anak laki-laki dibunuh yang baru lahir. Ya, kacau enggak? Ya kan? Yesus lahir di dunia sudah kacau. Waktu Yesus hidup di dunia terjadi kekacauan enggak? Terjadi kekacauan, banyak saudara, keributan, pertentangan terjadi. Sampai Yesus sudah naik ke surga pun terjadi kekacauan enggak? Terjadi, saudara. Apa kekacauannya, saudara? Nah, kita akan perhatikan, saudara. Yang didirikan di sini adalah disebut Babel. Babel ini artinya apa? Confusion. Apa itu? Kebingungan. Saudara, ketika manusia mau menjadi Tuhan, ya, apa yang terjadi, saudara? Oh, saya tahu, mungkin kita nggak bilang, aku nggak mau menjadi Tuhan. Oh, lihat dalam prakteknya, saudara. Ketika hidup ini kita yang menentukan, ketika hidup ini kita yang ingin ditinggikan, ketika hidup ini tentang usaha perbuatan kita, itu artinya kita menjadi Tuhan. Ya kan? Makanya saya mau bilang kepada saudara semuanya, Babel ini bicara tentang apa sebenarnya, saudara? Roh agamawi. Roh agamawi adalah tentang manusia ingin menjadi Tuhan, tentang usaha perbuatan manusia, tentang manusia yang ditinggikan, tentang manusia yang mau naik ke atas. Tapi dalam Yesus tentang Tuhan yang mau turun ke bawah. Amin. Ya. Dan saudara, terjadi kekacauan itu di mata manusia. Di mata Tuhan itu sedang terjadi apa? Lawatan. Di mata Tuhan sedang terjadi apa, saudara? Pernyataan kasih. Kenapa? Karena kalau dibiarkan manusia menjadi Tuhan, rusak. Kalau dibiarkan manusia menjadi Tuhan, saudara, itu akan mengacaukan dunia ini, saudara. Kalau dibiarkan manusia menyombongkan dirinya, menunjukkan semua perbuatannya, dia akan hancur. Kenapa? Awal daripada kejatuhan adalah kesombongan, tinggi hati, meninggikan diri. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan lihat, sekalipun manusia menyombongkan diri, Tuhan turun, saudara. Baiklah, kita turun. Dan saudara, hari ini dengar baik-baik, saya mau katakan kepada saudara, Alkitab berkata, mengacau balokan. Apakah menurut Tuhan, Tuhan mengasihi? Ya, menurut manusia, sepertinya enggak, kan? Memang, dosa membuat manusia memiliki perbedaan dengan Tuhan. Ya, nah, saudara, Babel ini sebenarnya berbicara roh agamawi. Apa itu roh agamawi? Manusia mau menjadi Tuhan. Manusia mau menjadi penentu baik dan jahat. Manusia mau menjadi penentu kebenaran. Manusia ingin ditinggikan. Itu dia roh Babel, saudara. Maka Tuhan mau runtuhkan dan Tuhan mau gantikan dengan Injil kabar baik. Siap menerima Injil kabar baik? Ya. Dan saudara lihat akibat daripada manusia mau menjadi Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Sejarah hidup mereka gelap. Apa sejarah yang gelap? Bukan tidak bisa makan, bukan miskin. Sejarah yang gelap adalah hidup hanya untuk lahir, besar, beruang, makan minum, beranak, mati. Inilah kegelapan. Kalau hidup kita hanya untuk lahir, besar, ya, dibesarkan, sekolah dan sebagainya, lalu kemudian bekerja, lalu beruang, lalu kemudian apa? Ya, makan minum, lalu beranak, lalu mati.
lihat itulah yang terjadi saudara. Agama membuat manusia sejarahnya cuma seperti itu. Lahir, besar, beruang, beranak, mati. Ya kan? Inilah Babel, saudara. Nah, tapi lihat Tuhan kembali menyatakan anugerahnya. Ya, melalui satu orang Nuh Tuhan nyatakan anugerahnya. Tapi Nuh mabuk, sekarang yang mabuk ini membangun menara Babel. Ya, lalu kemudian Tuhan kembali menyatakan anugerah melalui satu orang. Dan saudara, di dalam ayat yang ke-3, inilah Injil itu saudara. Kejadian 12. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, ayat 3, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara lihat, Abram dipilih oleh Tuhan. Ingat, bukan karena Abram lebih baik daripada yang lainnya. Tidak ada kriteria demikian, saudara. Yang Tuhan tahu kalau Abram dikasih tahu, dia mau percaya. Itu aja. Jadi, saudara, dari semua keturunan Menara Babel ini, ya, keturunan tadi kemabukan, sekarang jadi kesombongan, ya. Saudara, kenapa Abram yang dipilih? Bukan karena dia lebih baik, bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan tahu betul. Dia pilih orang yang akan mau mendengar dan percaya kepada apa yang dia katakan. Hari ini, saudara, yang menentukan kita satu sama lainnya bukan siapa kita yang lebih baik, siapa kita yang lebih pintar, bukan. Tapi siapa yang mau mendengar dan percaya. Dan saudara lihat, Alkitab berkata, bukan karena Abraham orang benar, tapi dia dibenarkan. Apa yang membuat dia dibenarkan? Karena iman Abraham dibenarkan. Nah, saudara dan saya semuanya, tidak ada satu orang pun yang bisa meninggikan diri satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita ini dibenarkan bukan karena kita orang benar. Kita dibenarkan karena kita punya iman, percaya. Ya. Nah, mari saudara. Tadi dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 12 itu ayat 3 dalam bahasa Inggrisnya, kata semua kaum sebenarnya dipakai kata all families. Semua keluarga-keluarga. Kembali lagi, Tuhan sudah menciptakan keluarga pada zaman Adam, lalu kemudian Tuhan selamatkan keluarga melalui Nuh. Sekarang Tuhan mau kembali memberkati keluarga melalui satu pribadi yang mau percaya, mau mendengar dan percaya. Dan saudara, saya mau katakan kepada kita semuanya, melalui satu pribadi saudara yang ada di Zoom ini. Bayangkan, satu pribadi Abraham membuat keluarga seluruh bumi mendapat berkat. Demikian juga melalui satu pribadi saudara, bukan hanya keluargamu yang mendapat berkat, tapi engkau akan menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga. Dan kata keluarga, kaum juga dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata bangsa, saudara, suku bangsa. Ya, semua suku bangsa. Lihat tingkatan Tuhan kita. Tuhan kita tidak hanya mengasihi satu suku bangsa, tapi semua suku bangsa. Amin, saudara. Ayat daripada Kejadian 12 ini, ayat 3 ini, dicatat juga di dalam Galatia 3 ayat 8. Bahwa Abraham sudah menerima Injil. Yaitu apa? Oleh keturunanmu. Ya, oleh keturunanmu. Saudara, di situ dikatakan oleh keturunan Abraham. Bukan oleh keturunan Abraham. Ya, ingat saudara, ya, coba kita lihat dulu Galatia 3:8. Ya, sebelum kita akhiri. Emang ini waktunya pendek juga ini, Galatia 3:8. Dan kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada siapa? Abraham, oleh
mu segala bangsa akan diberkati. Nah, saudara, kemudian kita lihat olehmu segala bangsa akan diberkati, ya. Tetapi kemudian kita perhatikan, saudara, ya, saya cari dulu di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, saudara, oleh keturunan, bukan disebut oleh keturunan-keturunanmu, tetapi oleh keturunan, ya. Artinya oleh satu pribadi, bukan oleh banyak pribadi, saudara. Di dalam Galatia 3:16. Ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu. Siapa keturunanmu itu? Kristus. Haleluya. Saudara lihat, Tuhan ingin membuat perjanjian kekal, sudah dibuatnya perjanjian kekal kepada Nuh, lalu perjanjian kekal ini kemudian saudara mulai dibentangkan oleh Tuhan, dimulai dari zaman Abraham, dia sudah membuat perjanjian berkat, saudara. Dan perjanjian berkat ini adalah apa, saudara? Oleh keturunan Abraham, yaitu kemudian melalui Yesus Kristus. Yesus yang menjadi Kristus yang dimaksud, saudara. Mesias yang diurapi itu. Jadi kita punya dasar yang kuat, saudara. Kenapa kita percaya Kristus Mesias itu? Dan saudara perhatikan, oleh keturunanmu, oleh Kristus, maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat, saudara, dari satu Abraham, ya, kemudian ada garis keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah pembuka kunci untuk semua kita, apapun suku bangsanya, untuk mendapat berkat. Yang percaya, katakan amin, saudara. Nah, tetapi ingat, saudara, ingat, untuk menerima perjanjian berkat ini, saudara, kita tidak boleh memiliki yang namanya roh Babel. Apa itu roh Babel? Ya, baik yang di YouTube, di Facebook, tolong tulis, saudara, apa itu roh Babel? Apa itu roh Babel? Tolong tulis. Kalau kita yang ada di Zoom, silakan tulis di komen. Apa itu roh Babel ini, saudara? Apa itu roh Babel? Babel ini kemudian kalau kita baca dalam kitab Wahyu, diruntuhkan oleh Tuhan. Nah, makanya saudara, kalau Tuhan sudah menubuatkan akan diruntuhkan, jangan kita bangun lagi. Ya, silakan tulis di komen di Zoom, saudara. Apa itu roh Babel? Ya, silakan tulis di komen saudara di YouTube, di Facebook, apa itu roh Babel. Sebab apa? Roh Babel ini dalam kitab Wahyu sudah dinubuatkan, ya, itu diruntuhkan, ya. Diruntuhkan. Jadi kita apa yang diruntuhkan oleh Tuhan, jangan kita bangun lagi, saudara. Wahyu 16. Ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi Babel itu diruntuhkan, saudara. Apa itu roh Babel? Ini dia, roh agamawi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu roh agamawi? Ini dia roh agamawi. Manusia mau menjadi Tuhan. Manusia mau mengandalkan kekuatannya. Manusia mau menunjukkan kekuatannya. Manusia mau menunjukkan kekuatannya, perbuatannya. Ya kan? Manusia mau menyombongkan diri. Roh Babel ini yang membuat terjadi confusion. Apa itu, saudara? Kebingungan. Lihat, sekarang agama-agama banyak nggak? Jadi bingung manusia. Makanya Yesus tidak bawa agama. Kalau Yesus bawa agama, dia bawa kebingungan lagi, saudara. Ya, jangan kita bikin kebingungan lagi, saudara, dengan roh agamawi. Pak, bukankah ada agama Yahudi? Betul, ada agama Yahudi, saudara. Untuk selamatkan orang Yahudi. Makanya ada yang namanya kitab Taurat. Untuk selamatkan orang Yahudi. Untuk selamatkan saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Haleluya. Untuk selamatkan orang Yahudi di padang gurun. Ingat loh, orang Yahudi di padang gurun. Orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, mereka tidak lagi diselamatkan oleh hukum Taurat. Mereka diselamatkan oleh Yesus. Ya, kita semuanya diselamatkan oleh Yesus. Jadi saya ajak kita semua, saudara, mari saudara, ya, inilah yang membuat kebingungan.
Dan kemudian Tuhan datang membawa kekacauan. Kenapa? Karena manusia, saudara, ya, membangun agama. Manusia membangun dirinya menjadi Tuhan, membangun kekuatannya untuk diandalkan, membangun dirinya untuk menyombongkan dirinya. Dan tetapi bagi saudara yang mau menerima kabar baik Injil ini, saudara, hanya oleh satu orang keturunan dari Abraham ini, namanya Yesus. Itulah yang menjadi Kristus dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan, saudara, kita akan mulai satu perjalanan perjanjian berkat sebagai bagian dari perjanjian kekal, yaitu pelangi itu. Sekarang kita masuk dalam perjanjian berkat ini, saudara. The covenant of blessing melalui Abraham ini, dan kita akan mendapatkan kembali, saudara, ya, the covenant of Christ. Ya, ini covenant Abraham, kemudian covenant Kristus nanti, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kita akhiri, saudara, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, kita sambut kabar baik itu, Injil Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan akhiri dengan doa, ya. Dan sesudah doa tutup ini, saudara, bagi saudara yang mungkin ada pertanyaan, ya, nanti boleh kita diskusi sebentar. Tapi bagi yang mau live, silakan live, bebas saja, saudara, ya, tidak harus ini, ya. Lalu kemudian jangan lupa yang ada di YouTube subscribe, ya, jangan lupa subscribe, yang ada di Facebook follow, dan saudara, mulai minggu depan kita akan streamingnya itu Zoom tetap ada, ya, walaupun terbatas. Yang tidak sempat masuk di Zoom, ini memang balapan nih, saudara. Ada yang dari jam 4 sekian udah masuk di Zoom karena balapan mau dapat duluan space. Puji Tuhan, ya. Memang kita mesti balapan nih, saudara. Ini akhir zaman. Nah, saudara, mulai minggu depan hari Senin kita akan streamingnya itu bukan akun Big TV, tapi pakai akun yang sudah ada, pakai akun saya, ya, Ricky Nelson, saudara. Ya, itu baik itu Facebook maupun juga di di YouTube, kita akan pakai akun Ricky Nelson Tampu Bolon. Alright. Nah, saudara, hari Minggu besok kita tidak ada kegiatan ini, tapi tetap kali takum, tetap bangun. Ya. Nah, saudara, karena besok hari Minggu juga seharian penuh, maka kita hanya ada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Silakan Pak Matthew kalau mau live karena mau pelayanan kan ke Kandis, ya, ada pernikahan di sana dengan Pak Rustam. Selamat melayani, sampaikan salam saya kepada jemaat yang ada di Kandis yang akan diberkati pernikahannya. Tuhan mengurapi pelayanan di sana. Puji Tuhan. Nah, saudara, karena hari Minggu, maka kita hanya ada hari Senin sampai hari Sabtu saja. Lalu hari Minggu kita ibadah. Kemudian hari Senin kita akan mulai lagi, tetapi menggunakan akun Facebook dengan YouTube Ricky Nelson Tampu Bolon, saudara. Jangan lupa. Nah, Zoom akan tetap dibagikan kepada yang sudah mendaftar, ya, sudah mendaftar. Dan mulai minggu depan, yang minggu ini tidak ikut hari pertama, kedua, ketiga, maka kita akan adakan live streamingnya, ya, di malam hari jam 7.30. Hari Senin akan dimulai, lalu kemudian nanti akan diadakan lagi pada hari Rabu, ya, kemudian akan diadakan lagi pada hari Jumat, sehingga yang belum ikut hari pertama, 2, 3 diberi kesempatan untuk ikut, dan mulai hari Senin saya hanya meminta orang yang sudah ikut ini saja yang tetap ikut, yang lainnya saudara nanti ikut gelombang berikutnya lagi, gelombang kedua, saudara. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngikutin dari awal, kita nggak nangkep spiritnya dari awal secara utuh dan penuh, saudara. Ya, ini penting. Bagi saya bukan soal seberapa banyak yang ikut, tapi seberapa banyak yang mendapatkan Kristus, yang menikmati Kristus. Itu yang jauh lebih penting. Yesus pun hanya membawa 12 saja, itu pun pakai -1. Saya berdoa yang -1 itu enggak ada di sini, saudara. Amin. Kalau enggak kan nanti mesti cari pohon gitu kan, gitu, saudara. Ya, baik, kita akan akhiri pagi hari ini, dan bagi saudara yang nanti sesudah ini mau ngobrol-ngobrol sebentar, 10 menit kira-kira,
Boleh tanya jawab, silakan saudara. Tapi fokus kita adalah Kristus, itu saja. Ya, saya nggak fokus tanah datar, ya kan? Saya nggak fokus, Pak, itu Menara Babel tingginya, lebarnya berapa? Nggak ada urusan. Ada berapa kamar isinya? Nggak ada urusan. Ya, puji Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu sehati. Tuhan, kami tahu manusia yang kemudian jatuh kembali dalam dosa karena kemudian mereka mabuk. Ya Tuhan, dan kemudian kemabukan manusia membuat manusia jadi sombong, membangun agama, kebingungan, Babel. Sehingga kemudian terjadilah Tuhan mengacau balaukan kesombongan manusia ini. Tujuannya untuk selamatkan manusia dengan Injil-Mu. Dan Tuhan, oleh karena Injil-Mu itulah juga terjadi kekacauan. Manusia bingung. Tetapi Engkau menyelamatkan manusia. Terima kasih Bapa. Turunlah kiranya anugerah-Mu yang berlimpah. Terus mengalir. Oleh Yesus Kristus yang bekerja dalam hidup kami. Kami diubah serupa gambarnya oleh Roh Kudus yang diberikan. Dan kami dibawa kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik, saudara. Puji Tuhan. Silakan sapa satu sama lainnya, buka mikrofonnya. Shalom semuanya. Assalamualaikum semuanya.